Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu Ibu harapkan kalian dapat menaksir hasil operasi hitung baik pada bilangan cacah maupun bilangan desimal. Selanjutnya, kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan cacah maupun bilangan desimal dalam bentuk soal cerita. Apa sih sebenarnya menaksir hasil operasi hitung? Menaksir hasil operasi hitung berarti memperkirakan hasil operasi hitung yang dilakukan dengan cara membulatkan bilangannya terlebih dahulu. Untuk mempelajari menaksir hasil operasi hitung, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum mempelajari tentang menaksir hasil operasi hitung bilangan, kita harus mempelajari tentang membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Pada pembulatan kesatuan terdekat, yang diperhatikan adalah angka persepuluhan. Contohnya yaitu pada 22,6. Nah, angka 6 ini menempati persepuluhan. Ingat dulu ya materi tentang nilai tempat. Kemudian angka 2 menempati nilai tempat satuan, angka 2 di depannya menempati nilai tempat puluhan. Aturannya pada membulatkan bilangan kesatuan terdekat yaitu jika angka persepuluhan kurang dari 5 yaitu 1, 2, 3, 4 maka dibulatkan ke bawah. Sedangkan jika angka persepuluhan lebih dari 5 atau sama dengan 5 yaitu 5, 6, 7, 8, 9 maka dibulatkan ke atas. Adapun contoh satu lagi yaitu tentang membulatkan bilangan kesatuan terdekat pada bilangan 12,6 jika dibulatkan ke satuan terdekat maka hasilnya adalah 13. Mengapa? Karena 6 menempati tempat persepuluhan dan nilainya lebih dari 5 sehingga jika dibulatkan ke satuan terdekat hasilnya adalah 13. Setelah mempelajari membulatkan bilangan ke satuan terdekat, kita akan mempelajari tentang membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Aturannya hampir sama dengan membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Hanya saja yang diperhatikan di sini adalah satuan pada bilangan tersebut. Jika satuannya pada bilangan tersebut lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Sedangkan jika satuan pada bilangan tersebut kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Mari kita simak contoh berikut ini yaitu pada bilangan 32. 32 jika dibulatkan menjadi berapa? Soal tersebut dapat dijawab dengan 32 jika dibulatkan ke puluhan terdekat maka hasilnya adalah 30. Mengapa? Karena pada bilangan 32, 2 merupakan satuan yang kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi 32 jika dibulatkan menjadi 30. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Adapun aturannya yaitu sama dengan membulatkan bilangan ke puluhan terdekat maupun ke satuan terdekat. Hanya saja dalam membulatkan bilangan ke ratusan terdekat yang diperhatikan adalah puluhannya. Jika puluhannya lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Sedangkan jika puluhannya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Mari kita simak contoh berikut ini. (238) jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi. Soal tersebut dapat dijawab dengan 238 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Mengapa? Kita lihat letak puluhan pada 238. 238 puluhannya adalah 3. 3 merupakan bilangan kurang dari 5 sehingga
Apabila dibulatkan, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 238 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang membulatkan bilangan desimal. Aturannya sama seperti pada pembulatan bilangan cacah. Contohnya 12,34. Kita harus ingat masing-masing nilai tempat dari angka tersebut. 1 menempati nilai tempat puluhan, 2 menempati nilai tempat satuan, 3 menempati nilai tempat persepuluhan, 4 menempati nilai tempat perseratusan. Adapun contoh membulatkan bilangan desimal yaitu 8,34. 8,34 jika dibulatkan ke persepuluhan menjadi 8,3. Mengapa? Karena pada 8,34 4 menempati nilai tempat per seratusan yang nilainya kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi 8,34 dibulatkan ke persepuluhan menjadi 8,3. Contoh berikutnya yaitu 8,75 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 9. Selanjutnya yaitu materi mengenai menaksir hasil operasi hitung. Ada dua pembahasan yaitu menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan serta menaksir hasil perkalian dan pembagian. Bagaimana menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan ke puluhan terdekat? Yang pertama yaitu penjumlahan. Contohnya, berapa hasil taksiran dari 42 ditambah 56? Kita dapat menjawab soal tersebut dengan pertama 42 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40. Mengapa 42 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40? Karena 42 memiliki satuan 2, yaitu 2 merupakan bilangan yang kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah, yaitu puluhan terdekatnya adalah 40. Kemudian 56 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 60. Mengapa? Karena 56 memiliki satuan 6 sehingga dibulatkan ke atas karena lebih dari 5. Maka taksirannya dari 42 ditambah 56 adalah 40 ditambah 60 sama dengan 100. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu tentang pengurangan. Contohnya berapa hasil taksiran dari 74 dikurangi 21? Kita dapat menjawab soal tersebut dengan 74 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70. 21 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20. Untuk mengetahui bagaimana menjadi 70 dan 20, kita tinggal lihat satuannya dari masing-masing bilangan. Maka dari itu taksirannya dari 74 dikurangi 21 yaitu 70 dikurangi 20 hasilnya adalah 50. Nah, tadi bagaimana cara menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan ke puluhan terdekat. Nah, sekarang kita simak bagaimana menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan ke ratusan terdekat. Yang pertama, penjumlahan. Contohnya, berapa taksiran dari 256 ditambah 321? Kita lihat di sini puluhannya. 256 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300. 321 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300. Dari masing-masing bilangan, jika akan dibulatkan ke ratusan terdekat, maka yang harus diperhatikan adalah puluhannya. Maka taksiran dari 256 ditambah 321 adalah 300 ditambah 300 sama dengan 600. Selanjutnya ke pengurangan. Pengurangan ke ratusan terdekat. Contoh taksiran dari 876 dikurangi 149 adalah, kita dapat mengerjakan soal tersebut dengan 876 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 900. Kita lihat puluhan dalam bilangan 876 yaitu 7 sehingga dibulatkan ke atas. Kemudian bilangan yang kedua adalah 149 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Kita lihat
persepuluhan dari 149 yaitu 4, sehingga dibulatkan ke bawah. Maka taksiran dari 876 dikurangi 149 adalah 900 dikurangi 100, hasilnya 800. Nah, sudah paham ya yang tadi cara menaksir hasil operasi hitung baik penjumlahan dan pengurangan ke puluhan terdekat maupun ke ratusan terdekat. Selanjutnya menaksir hasil operasi hitung perkalian dan pembagian. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membulatkan masing-masing bilangan ke tempat yang berbeda. Contohnya pada perkalian. Berapa taksiran dari 483 kali 12? Kita dapat mengerjakan soal tersebut dengan 483 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. Mengapa? Kita lihat puluhannya yaitu 8. 8 jika dibulatkan maka dibulatkan ke atas menjadi 500. Kemudian 12 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 10 karena hanya ada 2 angka sehingga dibulatkan ke puluhan terdekat. Jadi taksiran dari 483 kali 12 kira-kira adalah 500 kali 10 sama dengan 5000. Nah, seperti itu cara menaksir hasil operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bilangan desimal maupun bilangan cacah. Setelah memahami materi tersebut, selanjutnya silakan tugas berikut ya. Dari pembelajaran tersebut, kita dapat menarik kesimpulan dalam menaksir hasil operasi hitung bilangan. Kita dapat melakukan pembulatan bilangan terlebih dahulu untuk penjumlahan maupun pengurangan, perkalian atau pembagian. Seperti dalam contoh tadi, pembulatan ke ratusan terdekat, berarti kita harus memperhatikan puluhannya terlebih dahulu. Jika puluhannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, tapi jika puluhannya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Demikian kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.